Yo, halo semuanya. Kembali lagi di channel Kaum Roman. Di video kali ini, saya akan merangkum alur kisah film Troll 2022. Seperti apa videonya ya guys ya? Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Udah siap belum? Udah siap? Udah siap? Ya udah, intro lah tuh. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang ayah dan anak perempuannya tengah mendaki gunung. Sang ayah bercerita tentang legenda makhluk raksasa yang oleh sang putri dikeragukan. 20 tahun kemudian, tepatnya di pantai Atlantik Norwegia Barat Laut, terlihat sekelompok orang yang sedang mencari fosil yang terpendam. Kayak perasaan saya aja ke dia. Cuaks. Dalam kelompok itu, ada Nora yang di awal cerita bersama abah-abah naik tebing. Itu loh yang tadi, apa kalian lupa nih, saya tampilkan lagi. Nah ini dia, udah tahu kan? Oke deh, jika sudah tahu mari kita lanjut. Kini Nora sudah besar. Ia sedang mencari fosil dinosaurus, tapi bapak-bapak yang memakai topi bulat ini malah meledeknya. Lu Nora mau gali sampai laut sana juga nggak bakalan ketemu tuh fosil. Dan ternyata Nora berhasil menemukannya, fosil dinosaurus itu. Tuh kan ketemu, so tahu sih gue lempar juga lo ke laut. Scene berpindah ke warga yang sedang melakukan protes terhadap rencana pemerintah yang ingin merusak pegunungan demi membangun jalur kereta api. Emang gitu ya manusia? Oh, enaknya doang, udah gak enak, kamu tanggung jawab. Kok ke situ? Lanjut, dan harga pun demo. Turunkan harga udut woy. Tiba-tiba, kayak judul lagu. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Hei, udah. Jadi riwayat sendiri gini. Lanjut. Tiba-tiba ledakan besar terjadi, menghancurkan terowongan kereta yang sudah setengah matang, maksudnya setengah jadi, dan menimbulkan kepanikan. Perdana Menteri, Jenderal Angkatan Bersenjata hingga Menteri Pertahanan mengumpulkan sejumlah pakar untuk membahas apa yang terjadi. Dari video amatir terekam sosok makhluk raksasa yang membuat kekacauan terjadi. Nora, si ahli paleontologi, dipercaya Perdana Menteri menangani masalah ini. Di tempat yang jauh dari peradaban, hiduplah sepasang kakek dan nenek. Di rumah yang adem ayem, tentram, jauh dan bisingnya kota. Jadi pengen tinggal di sana deh. Namun tiba-tiba seperti ada gempa yang membuat gelas si kakek bergetar. Dan si kakek berkata, "Ada apa ini? Apakah ada gempa?" Dikarenakan takutnya rumahnya roboh, si kakek dan nenek pun pergi ke base camp di bawah rumah itu. Widih, keren juga ya. Ketika mereka membuka pintu base camp itu, mereka pun kaget. Rumahnya yang tadinya aman, tentram, jauh dari bising, kini sudah rusak. Nggak jadi deh, pengen punya rumah di sana. Scene berpindah ke Nora yang pergi ke tempat rumah yang tadi hancur. Nah kan bener guys, itu rumah kakek dan nenek tadi. Tentara itu menjelaskan ada sesuatu yang datang dari arah sana dan mendapatkan jejak yang sangat besar. Tentara itu berteori ada tirak tersesat di pegunungan Norwegia. Dan si Nora pun mewawancari si kakek dan nenek itu. Si kakek berkata, tiba-tiba gelap seolah kami berada di bawah bayangan gunung. Dan gunungnya bergerak. Bahwa apakah itu gunung? Bagi ngerti aja. Dan si Nora berkata, apakah kalian melihat hal lain? Dan kakek berkata, maaf kami lagi shock. Gimana gak shock ya?
jauh dari orang-orang banyak, yang berdua lagi, seram anjir. Nora dengan enggan menghubungi sang ayah yang lama tidak ditemuinya. Tobias merupanya percaya dengan makhluk mistis yang disebutnya troll, sampai membuatnya kehilangan pekerjaan. Terungkap bahwa adegan ayah dan anak di awal film adalah Tobias dan Nora. Itu kan benar. Lalu mereka pun pergi ke tempat di mana jejak itu berhenti, dan si Tobias menyuruh untuk turun. Tobias bertanya kepada Nora, menurutmu apa yang kita cari di sini? Dan cek si Nora pun, ya ndak tahu kotanya saya. Dan mereka berkata begini, ketika sedang anak-anaknya ngobrol, si Nora berkata, bahwa apa nih, apakah ayah belum iba berbulan-bulan? Dan si Tobias berkata, ia selalu mandi tetapi setiap Sabtu. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba terlihat mata yang melirik ke mereka. Si troll itu pun bangun, yang membuat mereka semua lari ke helikopter. Terlihat jelas sekarang penampakan troll itu. Scene berpindah ke prajurit militer yang pergi ke hutan untuk membunuh troll itu. Setelah menunggu lama, mereka melihat troll itu menuju ke arah mereka. Militer itu pun langsung menembak si troll. Namun, Tobias bersikeras, bisa menjinakkan troll dengan cara halus. Kayak kucing aja bisa dijinakin. Tapi Menhan yang ingin masalah ini cepat beres, meminta pasukan militer menyerang dengan senjata api dan bom. Troll yang defensif mendapat hadiah tembakan dan troll yang tewas pun melakukan sedikit olahraga malam. Tobias yang terkena tenggelam si troll membuat Tobias menceleng dan langsung meninggal. Scene berpindah ke taman petualangan Handor Ponsen. Di sini kita diperlihatkan seorang anak yang sedang membeli es krim. Setelah membeli es krim, bocil itu pergi dekat patung troll. Tiba-tiba ada gempa. Ternyata dari balik patung troll itu terlihat yang aslinya real 0 KW. Lalu Nora bersama militer yang membawa lonceng besar di bawah helikopter membunyikan lonceng itu, yang membuat si troll menutup telinganya. Si troll yang marah ia pun melempar helikopter militer dengan mobil. Karena troll itu sangat marah, ia pun mengulti semua helikopter hingga jatuh. Dan satu helikopter akan terjatuh ke bocil yang tadi beli es krim. Ada itu bocil, kok nggak pindah-pindah ya? Lanjut, ketika helikopter itu akan mengenai si bocil, seketika si troll mengenangkap helikopter itu, sehingga si bocil selamat dari maut yang akan menjemput ajalnya. Lalu TV memberitakan tentang adanya makhluk raksasa. Nora masih berusaha menemukan cara tanpa kekerasan, namun ditentang Perdana Menteri dan Menhan. Nora bahkan dipecat dari tim. Sementara itu, troll terus bergerak ke arah pusat kota Oslo. Menhan memerintahkan penggunaan nuklir meski dampaknya warga harus dievakuasi dan kota akan hancur. Nora tetap berusaha menemukan cara lain. Nora menemukan bahwa troll akan lemah bila melihat cahaya yang amat terang. Dibantu Kapten Holm dari angkatan bersenjata, troll dipancing ke sebuah lapangan di mana lampu sangat terang sudah dipersiapkan. Troll jadi lemah. Nora tak tega dan mematikan lampu. Namun tak lama matahari terbit dan cahaya membakar troll. Film ditutup dengan adegan bawah tanah di mana sosok troll lain bersembunyi. Film pun tamat.